Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani STP MT. Yang kami hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Zain MAG. Yang kami hormati Koordinator Komponen 3, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG. Yang kami hormati Koordinator Kajian Keislaman, Bapak M. Lutfillah MAG. Yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Bapak Muhammad Yunus, mohon maaf. Yang kami hormati panitia penyelenggara beserta Bapak dan Ibu peserta kajian keislaman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dapat bergabung secara virtual melalui Zoom GTK Madrasah dalam acara kajian keislaman. Sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar acara berlangsung dengan lancar dan hikmat, marilah bersama-sama kita mulai acara ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena kedua iya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk kajian pagi ini mohon izin saya memperkenalkan dulu. Saya Nenden Sri Sulastri dari MTSN 2 Sukabumi yang hari ini bertindak sebagai moderator dan insya Allah saya akan ditemani oleh host yaitu Bapak Lukmanul Hakim, pengawas Bina Kota Sukabumi. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Muhammad Yunus. Assalamualaikum Bapak Muhammad Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Bagaimana Bapak mohon izin Bapak di Jawa Timur Pak? Iya, betul. Oh di Ngawi ya Pak? Iya, Ngawi. Iya, tepatnya di Ngawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabar baik senantiasa melindungi Bapak dan keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, amin. Ya. Baik Bapak, sebelum kita lanjutkan pada kajian keislaman ini, mohon izin saya akan membacakan siti dari Bapak Ustadz Muhammad Yunus. Nama Bapak Muhammad Yunus MPD, tempat tanggal lahir Ngawi 11 September. Oh, September betul 1970 dengan alamat di Ngale ya Pak, mohon izin. Iya, betul. Oh, betul. Ngale Paron Ngawi Jawa Timur. Nomor kontak handphone 081 137 78829. Dengan email myunus11091970@gmail.com.
Riwayat pendidikan dari Bapak Ustadz kita di pagi ini, MI PSM Ngale. Kemudian di tahun 1982, MTSN Paron 1985, SPGN Ngawi 1988, S1 PBA IKIP Malang 1993, S2 PBA UIN Malang 2009. Riwayat mengajar dari Bapak Ustadz kali ini adalah di SMA 2 Ngawi di tahun 1994 sampai dengan 1998, kemudian di SMK PGRI 4 Ngawi 1994 sampai 2004, dan di MAN 3 Ngawi mulai dari tahun 2005 sampai dengan sekarang. Baik Bapak, mohon izin saya memberikan sedikit Bapak, kita akan mulai dari sekarang dan kemudian sampai dengan pukul 6, dan setelah itu kita akan tanya jawab dengan peserta diskusi hari ini. Baik Bapak dan Ibu peserta kajian keislaman dan juga Bapak Ustadz, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani. Yang saya hormati Bapak Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama RI, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain, MAG. Yang saya hormati Bapak Kasubdit Bina MA, MAK GTK Madrasah Kementerian Agama RI, Bapak Dr. Haji Anis Maskur, MAG. Yang saya hormati pula Koordinator Komponen 3 MIKR Madrasah Reform Kementerian Agama RI, Bapak Dr. Ainur Rafiq, MAG. Yang juga saya hormati penanggung jawab kajian pagi keislaman Direktorat GTK Madrasah Kementerian Agama RI, Bapak M. Lutfila, MAG. Yang juga saya hormati seluruh hadirin peserta kajian pagi keislaman dari 34 provinsi se-Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji materi yang nuansanya santai, sederhana, dan mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk kita. Tema kajian kita pagi hari ini adalah belajar dari kehidupan Nabi Yusuf. Di dalam surat Yusuf ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa kunta min qabli laminal ghafilin." Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Hadirin kajian yang saya hormati, kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam itu disebut sebagai ahsanal qasasi, kisah yang terbaik. Kenapa demikian? Karena di dalam surat Yusuf tersebut, mulai awal sampai akhir, diceritakan tentang perjalanan keluarga Nabi Yusuf yang penuh dengan lika-liku dan di dalamnya mengandung hikmah yang luar biasa. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, siapa manusia yang paling mulia? Maka Rasulullah SAW menjawab, Nabi Yusuf.
Sehingga beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Yang mulia, putra orang yang mulia, putra orang yang mulia, putra orang yang mulia, Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita amati nasab dari Nabi Yusuf alaihissalam itu luar biasa, karena di situ ada 4 generasi yang semuanya Nabi. Nabi Yusuf itu putra dari Nabi Yakub putra dari Nabi Ishak, dan Nabi Ishak putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam slide ini saya tayangkan sebuah rumah. Ini rumah yang sangat sederhana, terletak di kota Haron, kota kuno. Kota Haron itu di wilayah Turki. Seperti inilah gambaran rumah pada masa dahulu. Rumah ini dibangun dari batu bata yang kemudian dibalut tidak dengan pasir dasemen, akan tapi dengan lumpur. Kita tidak bisa membayangkan kalau bangunan seperti ini ada di daerah kita, mungkin tidak akan bertahan lama. Tapi seperti itulah Allah Maha Kuasa, rumah yang seperti itu di Haron, di Turki itu bisa bertahan selama bertahun-tahun atau mungkin puluhan tahun. Kita akan meninjau latar belakang dari keluarga Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu memiliki beberapa saudara. Sebagaimana yang kita lihat dalam slide ini, bahwa Nabi Yakub itu memiliki 4 istri. Istri yang pertama bernama Lea, putranya ada 6. Istri yang kedua yang bernama Rachel, punya putra 2. Salah satunya adalah yang akan kita bahas pada bagian ini, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian istri yang ketiga adalah Bilha. Bilha itu pelayan Rachel yang kemudian dijadikan istri oleh Nabi Yakub. Dari Bilha, Nabi Yakub punya 2 putra, yaitu Dan dan Naftali. Sedangkan dari istri yang keempat, yaitu pelayan Lea, pelayan dari istri yang pertama, yang kemudian diberi istri oleh Nabi Yakub, memiliki 2 putra, yaitu Gad dan Asher. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, kita mulai dari kejadian yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 4. Saya bacakan terjemahannya saja karena bahannya banyak. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Ya, gambarannya kira-kira seperti ini. Kemudian setelah Yusuf kecil itu cerita kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub, apa jawaban dari Nabi Yakub? Itu terekam di dalam surat Yusuf ayat 5. Dia, ayahnya, yakni Nabi Yakub berkata kepada Yusuf, "Anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia." Ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi Yakub alaihissalam itu ada alasannya kenapa sampai berpesan kepada Nabi Yusuf yang masih kecil, yang saat itu belum menjadi nabi, supaya merahasiakan isi mimpinya. Karena ternyata Nabi Yakub tahu arti mimpi itu, bahwa kelak Yusuf akan menjadi orang yang mulia. Padahal kakak-kakaknya itu yang jumlahnya 10 orang itu sangat membenci Yusuf. Kenapa membenci Yusuf? Itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan kakak-kakaknya iri terhadap Yusuf yang menurut mereka lebih diistimewakan daripada 10 saudaranya yang lain. Artinya lebih disayangi. Sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Yusuf dalam surat Yusuf ayat 8,
ketika mereka, artinya 10 saudara Yusuf, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hari demi hari ketidaksenangan dan kebencian kakak-kakaknya terhadap Yusuf terutama semakin menjadi-jadi, sehingga akhirnya mereka kemudian bermusyawarah untuk menyingkirkan Yusuf adiknya. Lalu mereka kemudian menyusun strategi. Di antaranya sebagaimana diungkap Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 9, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Jadi ada salah satu dari 10 putra Nabi Yakub, kakak-kakak dari Nabi Yusuf itu yang mengusulkan untuk menyingkirkan Yusuf adiknya dengan cara membunuhnya. Nanti dengan harapan kalau Nabi Yusuf itu sudah tidak ada, maka cinta kasihnya fokus dan tertumpah kepada mereka, ke 10 kakak-kakaknya. Kemudian mereka tahu bahwa dengan membunuh Yusuf pasti mereka melakukan dosa besar. Maka anggapan mereka bahwa kalau setelah membunuh kemudian tobat, maka dosa mereka akan diampuni Allah dan mereka akan menjadi bersih kembali. Kemudian ternyata ada di antara kakaknya yang lain mengusulkan dengan usulan yang lain. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 10, seorang di antara mereka berkata, janganlah kalian membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dibungut oleh sebagian musafir. Ya, jadi ternyata ada kakaknya yang lain yang usul, nggak usah dibunuh saja, tapi buang saja ke dasar sumur. Sehingga nanti kalau dasar sumur lama-kelamaan juga akan mati. Kemudian setelah itu terjadilah peristiwa bahwa mereka kemudian bersepakat bulat untuk membuang Yusuf ke dasar sumur. Sebagaimana di dalam surat Yusuf ayat 15, maka tatkala mereka membawanya dan sepakat masukkannya ke dasar sumur, lalu mereka masukkan dia. Dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedangkan mereka tiada ingat lagi. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini sebenarnya dijelaskan bahwa kakak-kakaknya akhirnya setelah merayu bapaknya yaitu Nabi Yakub dengan dalih ingin membawa jalan-jalan adiknya yaitu Nabi Yusuf ke tempat-tempat yang menyenangkan dan mereka akan menjaganya, yang semula ayahnya itu karena sayangnya. Bahkan kemudian ayahnya berpesan, jagalah adikmu, jangan sampai dia dimakan serigala. Kemudian kakak-kakaknya berjanji untuk menjaganya dan mereka yakin, mereka optimis bahwa mereka 10 orang itu badannya kuat-kuat, pasti akan bisa menjaga Yusuf dari gangguan serigala. Akhirnya dengan berat hati, Nabi Yakub melepaskan Yusuf untuk dibawa kakak-kakaknya, dan pada akhirnya Nabi Yusuf itu dilempar ke dasar sumur. Singkat cerita bahwa Nabi Yusuf dilempar ke dasar sumur itu menurut riwayat di dalam beberapa kitab tarikh, bahwa Yusuf itu tidak langsung dilempar, akan tapi menggunakan tali. Akan tapi kemudian dengan tali itu Yusuf juga masih berusaha untuk naik ke atas. Akhirnya ternyata disakiti tangannya sehingga akhirnya Nabi Yusuf jatuh ke dasar sumur. Setelah itu kakak-kakaknya setelah tahu bahwa Yusuf itu sudah masuk ke dasar sumur, mereka meninggalkan adiknya Yusuf untuk pulang. Dan apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf ternyata kemudian ditolong oleh Allah. Kebetulan di situ di tengah-tengah sumur itu ada batu yang bisa dipakai untuk berdiri Yusuf, sehingga Yusuf itu masih bisa bernafas. Beberapa hari Yusuf berada di situ. Kalau tidak karena pertolongan Allah, mungkin Yusuf sudah meninggal.
dan disitulah Yusuf kemudian menerima wahyu. Dan ada kisah bahwa ada keterangan Nabi Yusuf saat itu masih belum balik karena usianya baru sekitar 10 tahun. Kemudian apa yang terjadi setelah itu, kakak-kakaknya yang 10 orang itu kemudian diceritakan dalam ayat 16 dan 17, kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. Jadi mereka mendramatisir, mereka itu nangis terseduh-seduh, kemudian mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangisan dari kakak-kakaknya hanya sandiwara saja. Apakah Nabi Yakub percaya terhadap perkataan kakak-kakaknya Nabi Yusuf tadi? Ternyata sesungguhnya di dalam hati Nabi Yakub itu tidak percaya. Tahu bahwa ada aroma kebohongan pada perkataan dari kakak-kakaknya Yusuf. Pada saat itu kakak-kakaknya membawa baju yang dipakai oleh Yusuf supaya ayahnya Nabi Yakub percaya bahwa Nabi Yusuf betul-betul diterkam oleh serigala, maka dilumuri dengan domba yang mereka sembelih. Akan tapi ketika Nabi Yakub melihat bahwa baju Yusuf yang dilumuri oleh darah domba itu tidak ada yang sobek, tidak ada yang robek, maka Nabi Yakub percaya bahwa Yusuf, putranya yang sangat dicintainya itu masih hidup. Nah, kemudian berikutnya di dalam surat Yusuf ayat 19 diceritakan, kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh kabar gembira, ini seorang anak muda, kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu dilanjutkan ayat ke-20. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, itu berapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Pada ayat sebelumnya itu diceritakan bahwa ada rombongan musafir, rombongan saudagar yang berhendak ingin mengambil air. Maka mereka temukan ada sumur. Lalu salah satu di antara mereka disuruh untuk mengambil air dengan timba, pakai tali. Tapi ternyata ketika timba itu ditarik ke atas, ternyata ada beban berat yang sampai di atas, ternyata dijumpai bahwa yang nyangkut di situ adalah seorang anak kecil yang sangat tampan, yaitu Nabi Yusuf. Sehingga mereka mengatakan, oh kabar gembira, ini seorang anak muda. Ya, yang ditemukan ternyata tidak sembarang anak, tapi anak yang sangat tampan. Dan mereka itu kemudian berniat untuk menjual Yusuf nanti kalau sudah sampai ke kota. Kemudian ternyata setelah itu kakak-kakaknya datang lagi. 10 orang kakak dari Nabi Yusuf mendatangi mereka dan mengatakan, kamu mau bawa kemana budak saya ini? Ya, kemudian ternyata mereka kemudian akhirnya nego, dan para musafir, para saudagar tadi akhirnya rela membayar Yusuf, membeli Yusuf, tapi dengan harga yang sangat murah, dan itu disepakati, disetujui oleh kakak-kakaknya. Berapa dirham yang mereka bayarkan pada kakaknya Nabi Yusuf? Ternyata menurut sejarah ada yang mengatakan hanya 20 dirham. Itu harga yang sangat murah untuk harga seorang manusia, apalagi orang yang sangat tampan seperti itu. Ada riwayat lain hanya 22 dirham. Kemudian setelah itu uang yang hanya 20 dirham atau 22 dirham tadi dibagi untuk 10 orang kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Kemudian cerita berikutnya, di dalam surat Yusuf ayat 20 ini, para saudagar tadi akhirnya kemudian membawa ke kota, lalu mereka menjual Yusuf. Ternyata yang membeli adalah seorang pejabat tinggi di Mesir, sebagaimana surat Yusuf ayat 21. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, orang Mesir ini yang dimaksudkan adalah
orang pejabat tinggi yang kedua, yang paling berkuasa. Ada yang mengatakan ini Perdana Menteri yang punya lakap atau gelar Al-Aziz. Berkata kepada istrinya yang kemudian populer dengan nama Zulaikha. Kata Al-Aziz kepada istrinya Zulaikha, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi. Maksudnya adalah negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takbir mimpi. Dari ayat ini ada isyarat bahwa Nabi Yusuf akhirnya dibeli oleh Al-Aziz. Dan itu kemudian disepakati oleh istrinya, dan akhirnya Nabi Yusuf itu dikabarkan kemudian diangkat sebagai anak angkat. Maka di akhir ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf sudah naik kedudukannya, naik derajatnya, yang semula menjadi anak biasa, kemudian menjadi seorang anak angkat pejabat yang tinggi. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa tahun kemudian ketika tinggal di rumah ayah dan ibu angkatnya, kemudian terjadi peristiwa yang sangat populer. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam ayat ke-24, dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya, yakni kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kejian. Sungguh dia atau Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Ayat ini sebenarnya menjelaskan bahwa dikarenakan Nabi Yusuf itu sangat tampan, ketampanan Yusuf itu menurut beberapa ulama ahli tafsir, ketampanannya itu separuh. Separuh apa maksudnya? Apakah separuh dunia? Ternyata ada keterangan separuh ketampanan Nabi Adam alaihissalam. Bahkan saking tampannya Nabi Yusuf itu, wajahnya itu berkemilau, bercahaya, sehingga kalau sekali wanita itu melihat Nabi Yusuf, maka akan terpesona dan tertarik. Oleh karena itu, diriwayatkan bahwa Nabi Yusuf itu seringkali menutupi wajahnya jika bertemu dengan wanita. Apakah karena malu? Di antara alasannya adalah karena khawatir jangan-jangan itu menjadi fitnah dan akan menjadi sebab wanita itu akan tertarik kepada beliau. Kemudian dikarenakan bertahun-tahun Nabi Yusuf itu berada di rumah keluarga Al-Aziz, di sana ada istrinya itu masih sangat muda dan sangat cantik. Kemudian suatu ketika dengan bisikan setan, akhirnya dia membuat rencana. Nabi Yusuf itu ketika berada di rumah, Zulaikha berada di rumah, pelayan disuruh keluar, kemudian rumahnya ditutup. Apa yang terjadi saat itu? Zulaikha itu merayu Yusuf. Di dalam hatinya dia sangat mengingini Nabi Yusuf. Dengan kata hamma, kemudian hamat. Kemudian Nabi Yusuf ternyata juga sungguhnya tertarik. Kenapa tertarik kepada Zulaikha? Karena memang Yusuf adalah manusia, laki-laki, karena melihat wanita yang sangat cantik, masih muda, juga tertarik. Akan tapi karena Nabi Yusuf adalah utusan Allah, dijaga oleh Allah, sehingga beliau bisa menguasai diri sehingga tidak menuruti ajakan dari Zulaikha. Sehingga terjadilah bahwa Nabi Yusuf itu akhirnya menghindar ketika dekati oleh Zulaikha, sehingga lari menuju pintu. Ya, kemudian ternyata ketika menuju pintu, Zulaikha juga menuju pintu. Kemudian karena mengejar Yusuf, akhirnya memegang baju Yusuf. Akhirnya baju Yusuf itu sobek di belakang. Kemudian diceritakan di dalam surat Yusuf ayat 25, dan perempuan itu menarik baju atau gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, maksudnya Zulaikha, berkata kepada suaminya, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Nah, ayat ini menjelaskan bahwa saat itu Nabi Yusuf itu menuju pintu, kemudian dikejar oleh Zulaikha dari belakang, kemudian dipegangi bajunya sehingga sobek.
Dan mereka berdua kaget karena kebetulan saat itu pintu itu terbuka dan yang membuka adalah Al-Aziz, sang Perdana Menteri, sang suami dari Zulaikha. Kemudian buru-buru Zulaikha itu bicara. Bicaranya adalah dia mengadu kepada suaminya bahwa anak angkatnya yaitu Yusuf ingin punya niat yang tidak baik. Sehingga dia mengatakan bahwa apa balasan terhadap orang bermaksud buruk terhadap istrimu, yakni yang dimaksud adalah melakukan pelecehan seksual, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksaan yang pedih. Nah, kemudian ternyata Nabi Yusuf itu tidak tinggal diam. Nabi Yusuf itu kemudian membela diri dan berkata, dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya. Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia atau Yusuf termasuk orang yang benar. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik dalam peristiwa ini bahwa ketika Al-Aziz itu membuka pintu, ternyata di samping beliau itu ada pembantunya atau pelayannya. Yang salah satunya itu kemudian memberikan kesaksian atas peristiwa itu. Siapakah yang memberikan kesaksian itu? Ada dua versi menurut ulama tafsir. Versi yang pertama adalah seorang laki-laki dewasa yang bersaksi itu. Kemudian versi yang lain bahwa yang bersaksi itu adalah seorang balita. Jadi usianya belum sampai 5 tahun, tapi dengan kemahakuasaan Allah, bayi yang sebetulnya belum bisa bicara, tiba-tiba bisa bicara dan bersaksi dengan kesaksian yang benar. Kesaksiannya sangat logis, sangat masuk akal. Jika yang koyak adalah baju depan Yusuf, berarti Yusuf yang salah. Berarti Yusuf ingin melakukan pelecehan seksual terhadap Zulaikha. Jika yang koyak adalah baju Yusuf yang belakang, berarti yang mengejar-ngejar adalah Zulaikha. Berarti Yusuf itu tidak salah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi bahwa yang koyak ternyata adalah baju belakang Nabi Yusuf. Nah, kemudian apa reaksi dari Al-Aziz suaminya? Al-Aziz kemudian setelah mengetahui bahwa yang salah adalah istrinya, maka Al-Aziz berkata kepada Yusuf, sebagaimana bunyi surat Yusuf ayat 29, berpalinglah dari ini, dan kamu, hai istriku, mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Aziz itu berkata kepada Yusuf supaya Nabi Yusuf itu melupakan kejadian itu. Artinya tidak mempermasalahkan peristiwa itu dan menganggap bahwa kejadian memalukan itu tidak pernah ada. Tidak usah disebarkan, tidak usah diviralkan kejadian itu supaya rahasia itu tidak tersebar keluar. Dan Al-Aziz juga berpesan kepada istrinya supaya bertobat. Mohon ampunlah atas dosa-dosamu, karena sesungguhnya kamu itu orang yang berbuat salah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang buruk itu ternyata sebagaimana yang kita ketahui lebih mudah tersebar, lebih mudah diketahui oleh orang. Kalau berita baik itu biasanya tidak segera diketahui orang, tidak segera disebar. Akan tapi kalau berita-berita itu buruk, berita itu negatif, biasanya mudah diviralkan. Demikian juga yang terjadi kepada Nabi Yusuf dengan peristiwa itu. Maka ternyata meskipun Al-Aziz tidak pernah menyebarkan, Nabi Yusuf tidak juga pernah menyebarkan, dan juga Zulaikha tidak pernah menyebarkan, akan tapi ternyata dalam waktu yang cepat berita itu tersebar luas di kota. Maka diceritakan dalam ayat berikutnya, ayat 30, dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Ya, maksudnya wanita-wanita di kota itu adalah para istri pejabat tinggi di Mesir.
Ya, mereka itu kemudian ada orang yang mengatakan itu kelompok-kelompok sosialita para pejabat, mereka itu rasan-rasan menggunjing istri Al-Aziz. Masa ada ibu angkat itu malah menggoda, ingin mengajak berbuat yang tidak baik dengan anak angkatnya. Tentu itu sangat memalukan dan perilaku yang sesat. Nah, kemudian di dalam ayat 31 Allah mengatakan, maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnya lah perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, artinya Zulaikha berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukan manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat 31 ini diceritakan bahwa desas-desus yang tersebar di luar rumah dari istri di rumah Al-Aziz itu akhirnya juga terdengar di telinga Zulaikha. Maka Zulaikha akhirnya membuat strategi, tentu saja dia tidak mau disalahkan dengan apa yang dilakukan terhadap Yusuf. Akhirnya perempuan-perempuan para istri pejabat di Mesir itu diundang ke rumahnya. Kemudian masing-masing disediakan tempat duduk, di hadapannya itu disediakan pisau dan jamuan-jamuan makanan yang bisa dipotong-potong. Nah, setelah mereka itu siap di tempatnya masing-masing, maka Zulaikha berkata kepada Yusuf, "Ukhruj alaihinna." Keluarlah kamu Yusuf, tampakkan dirimu di hadapan mereka, para istri pembesar-pembesar Mesir tadi. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata para istri pembesar Mesir tadi ketika melihat Yusuf keluar di hadapan mereka, maka mereka terpesona, mereka terkagum-kagum, sehingga dengan tanpa sadar mereka melukai tangannya sendiri. Kalau di dalam ayat ini dikatakan waqata'na aydiyahunna waqata'na. Kalau qata'a artinya memotong, mengiris. Kalau qata'a ada saddah, ada ain fi'ilnya itu ada saddahnya, menyatakan bahwa memotongnya itu terjadi berkali-kali. Apa yang dipotong? Ternyata yang dipotong salah. Seharusnya jamuan atau makanan yang ada di hadapannya yang disediakan, ternyata dipotong adalah aydiyahunna, yaitu tangan-tangan mereka sendiri. Akan tapi karena begitu terpesonanya wanita-wanita itu kepada ketampanan Nabi Yusuf, mereka itu tidak merasakan sakit saat itu. Ya, baru ketika mereka itu sudah tersadar, baru mereka merasakan sakit. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah menyaksikan para istri pembesar Mesir tadi terluka semua, maka kemudian diceritakan Zulaikha itu kemudian tersenyum di dalam hatinya. Kemudian mengatakan, wanita itu berkata, itulah dia orang yang kamu cela. Orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Zulaikha itu kemudian semacam mengatakan bahwa inilah buktinya. Pantas kalau aku tertarik kepadanya. Karena Zulaikha juga melihat wanita-wanita ternyata semua tertarik kepada Nabi Yusuf. Dan menurut riwayat di dalam kitab-kitab tafsir, bahwa ternyata ketika para wanita-wanita istri pembesar di Mesir itu kemudian ketika melihat ketampanan Yusuf, mereka juga merayu-rayu Yusuf. Merayu Yusuf sebagaimana Zulaikha merayu Yusuf. Kemudian di dalam ayat 33, Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh.
Nah, di dalam ayat ini Nabi Yusuf itu mengadu kepada Tuhannya jika Nabi Yusuf diancam untuk dipenjara dikarenakan dituduh untuk melakukan pelecehan seksual itu, maka itu lebih baik ia dipenjara daripada menuruti keinginan mereka untuk berzina dengan mereka. Kemudian pada akhirnya yang terjadi adalah Nabi Yusuf itu dikorbankan. Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam penjara. Al-Aziz, istrinya, dan juga para pembesar Mesir itu bersepakat untuk masukkan Yusuf ke dalam penjara, dan kasus itu dirahasiakan, dan seakan-akan ada pembenaran bahwa Nabi Yusuf itu melakukan pelecehan seksual, sehingga bersalah dan harus dipenjara. Nah, meskipun Yusuf sudah membela diri, akan tapi tidak berdaya, akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara. Dan dalam surat Yusuf ayat 36 itu diceritakan, dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara 2 orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku meras anggur, dan yang lainnya berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung, berikanlah kepada kami takbirnya. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakbirkan mimpi. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ketika masuk ke dalam penjara, Yusuf ternyata juga kedatangan 2 penghuni penjara yang lain. Duanya adalah orang yang masih muda-muda. Yang satu itu adalah seorang pelayan yang biasa bertugas untuk membawakan minuman untuk raja. Yang satunya adalah pelayan yang biasa membuat roti, dan ada riwayat mengatakan bahwa orang ini juga punya tugas untuk ngincipi makanan raja. Jadi makanan untuk raja itu tidak langsung dimakan raja, harus diincipi, dicoba oleh pelayan khusus, dan ini orangnya. Nah, kemudian ketika mereka masuk ke dalam penjara, mereka itu masing-masing bermimpi seperti itu. Kemudian akhirnya mereka berdua itu tanya kepada Yusuf, apa takwilnya, apa tafsir dari mimpi mereka, apa arti dari mimpi mereka. Nah, kemudian Nabi Yusuf berkata kepada keduanya, hai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan beri minuman tuannya dengan khamr. Adapun yang seorang lagi, maka ia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 orang yang dimasukkan dalam penjara itu sesungguhnya belum diadili. Keduanya itu dituduh membuat rencana ingin menghabisi atau membunuh sang raja. Maka ketika mereka mimpi dan tanya kepada Yusuf, maka Yusuf memberi penjelasan bahwa nanti orang yang biasa melayani raja membawakan minuman itu nanti akan selamat, sehingga tetap ia akan kembali bertugas untuk melayani raja, memberikan minuman. Sedangkan yang satunya, tukang buat roti, itu nanti akan dihukum, akan disalib, kemudian meninggal. Lalu burung akan memakan sebagian dari kepalanya, burung pemakan bangkai. Karena memang kenyataannya ternyata yang berkehendak ingin membunuh raja itu adalah si tukang roti. Nah, kemudian di dalam ayat berikutnya, ayat 42, dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu tetaplah dia Yusuf dalam penjara berapa tahun lamanya. Nah, di dalam ayat dijelaskan sesungguhnya bahwa setelah kedua orang itu diadili, ternyata yang salah adalah si tukang roti, yang benar dan dibebaskan adalah tukang menyajikan makanan, maka dikatakan menyajikan minuman, maka Yusuf pesan kepada orang yang dibebaskan tadi, ketika itu Yusuf masih di penjara, terangkan keadaanku kepada tuanmu. Artinya tentang keahliannya menakwilkan mimpi. Ya, kemudian orang tadi berjanji, akan tapi apa yang terjadi? Setelah sampai di luar dia lupa.
ya dilupakan oleh setan. Kemudian kisah berikutnya adalah sang raja itu mimpi, mohon maaf agak molor sedikit. Raja mimpinya adalah melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum dan hijau, dan 7 bulir lainnya yang kering. Kemudian sang raja itu kemudian menyuruh kepada para penafsir mimpi terkemuka, para penafsir mimpi yang terkenal di kerajaan Mesir saat itu. Terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu, jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Tapi ternyata apa yang terjadi, semua mereka tidak sanggup untuk menampilkan mimpi sang raja. Dan menganggap bahwa mimpi itu hanya bunga tidur saja. Itu hanya mimpi-mimpi yang kosong, yang tanpa arti saja. Kemudian ternyata di dalam pertemuan itu hadirlah seorang pelayan yang pernah ditafsirkan mimpinya oleh Nabi Yusuf. Dia adalah orang pelayan yang biasa menyajikan minuman raja. Ia teringat akan pesan Yusuf pada saat lalu bahwa dia disuruh untuk memberitahukan kepada raja bahwa dia punya kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Dan akhirnya hal itu diceritakan kepada sang raja bahwa aku kenal orang yang pandai menampilkan mimpi. Maka supaya sang raja tahu apa arti mimpi itu, tugaskanlah aku untuk menemuinya. Perintahkanlah aku untuk menjumpainya. Kemudian di dalam ayat berikutnya dijelaskan bahwa akhirnya pelayan itu disuruh untuk menemui Yusuf di penjara, lalu menceritakan mimpi sang raja tadi. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf menampilkan mimpinya bahwa kelak akan terjadi kekeringan paceklik selama 7 tahun. Maka untuk itu, untuk mempersiapkan negara Mesir supaya tidak krisis pangan, maka adalah 7 tahun yang pertama ketika hujan masih normal, tanah masih subur, kerajaan melakukan cocok tanam dengan giatnya, kemudian hasil panennya itu disimpan di gudang, kemudian sebagian kecilnya dimakan sesuai kebutuhan, jangan sampai dijual. Itu dilakukan selama 7 tahun. Kemudian nanti ketika 7 tahun berikutnya musim paceklik, musim kering, maka negara Mesir tidak akan krisis pangan. Jadi rakyat tidak akan sengsara karena kekurangan pangan. Ya, kemudian Ustaz, waktunya sudah lebih dari 6 menit. Oh ya, kesimpulannya terakhir. Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kisah kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, yang pertama, Nabi Yusuf tidak sombong meskipun memiliki banyak kelebihan. Di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, karangan Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani al-Jawi, beliau menyebutkan sebab kesombongan itu ada 7. Al-awwal ilmu. Sebab orang sombong itu yang pertama karena punya ilmu. Watsani al-amal wal ibadah. Penyebab kesombongan yang kedua adalah jika orang itu amal ibadahnya banyak. Atsali itu an-nasab. Orang sombong bisa jadi karena nasab silsilah keluarganya mulia. Ar-rabi al-jamal. Yang keempat adalah karena wajahnya yang cantik atau tampan. Al-khamis al-mal. Sebabnya adalah karena hartanya banyak. As-sadis al-quwah. Yang keenam adalah karena kekuatannya atau kekuasaannya. As-sabi, yang ketujuh, al-adba, at-talamidah, wal-aqarib. Jika pengikutnya banyak, muridnya banyak, dan teman-temannya banyak. Yang kedua, tidak semua berita baik pantas diberitahukan kepada semua orang. Sebagaimana bunyi hadis ini, bahwa mimpi yang baik datangnya dari Allah. Jika kalian salah satunya bermimpi yang baik, maka jangan diberitahukan kepada orang lain kecuali kepada orang yang dia cintai. Artinya orang punya hubungannya sangat dekat. Akan tapi jika mimpinya buruk, jangan beritakan kepada orang lain, maka falyata'awwadz billahi min syarriha wa min syarri syaitan. Hendaklah dia isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi itu dan keburukan dari godaan setan. Wal yakfil thalathan. Kalau mimpi buruk, hendaklah meludah 3 kali. Wala yuhadits biha ahadan fa innaha lan tadurruhu. Jangan ceritakan mimpi buruk itu kepada seorang pun, maka sungguhnya mimpi buruk itu tidak akan membahayakannya. Kemudian yang ketiga, hasad atau dengki adalah penyakit yang berbahaya.
Ada ulama mengatakan al-hasadu karahatul insan ma an'amallahu bihi ala ghairi. Yang disebut hasad atau dengki itu adalah kebencian seseorang terhadap orang lain yang diberi nikmat oleh Allah. Di dalam kitab Bidayah Al-Hidayah, Imam Al-Ghazali mengungkapkan bahwa ada 3 penyakit hati, 3 sifat hati yang sangat berbahaya yang akan bisa menyebabkan kebinasaan diri dan orang lain, dan menyebabkan sifat-sifat tercela lain yang akan tertarik untuk dilakukannya. Apa 3 sifat itu? Yang pertama, hasad atau iri hati. Yang kedua, riya atau pamer. Yang ketiga, ujub. Ujub adalah embrio dari perilaku al-kibr atau sombong. Kemudian yang keempat, orang tua harus selalu berupaya bersikap adil kepada anak. Nah, ini dibaca sendiri nanti. Intinya bahwa orang tua harus berusaha untuk memperlakukan anak dengan adil. Secara fisik orang tua harus memperlakukan anak dengan adil, akan tapi karena sifat yang manusiawi termasuk kita barangkali pasti di dalam hati kecil kita kadang-kala lebih menyayangi anak satu dibandingkan anak yang lainnya karena kelebihan-kelebihan tertentu. Mungkin karena wajahnya, mungkin karena agamanya, mungkin karena akhlaknya. Sebagaimana Nabi Yakub lebih cenderung mencintai Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin dibandingkan 10 kakaknya. Dan itu sudah berusaha berbuat adil kepada anak-anaknya. Kemudian yang keempat, Nabi Yusuf adalah seorang yang sabar menghadapi musibah. Mulai kecil sampai besar, Nabi Yusuf itu menghadapi ujian-ujian yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah fitnah yang sangat hebat, yaitu fitnah dari para wanita-wanita Mesir. Kemudian yang terakhir, Nabi Yusuf adalah seorang yang pemaaf. Ia disakiti sejak kecil, akan tapi di akhir cerita, akhir ayatnya, Nabi Yusuf itu akhirnya menerima kakak-kakaknya ketika berangkat dari rumah menuju ke Mesir untuk mencari makanan karena di negaranya paceklik. Sampai akhirnya terwujudlah mimpi itu bahwa akhirnya 2 orang tuanya, Nabi Yakub dan istrinya, artinya ibunya Yusuf, kemudian 11 saudaranya itu kemudian diundang ke istana dan akhirnya mereka itu kemudian sampai di istana bersujud di hadapan Yusuf. Saat itu sujud itu dibolehkan. Belum ada larangan seperti agama Islam seperti ini. Dan itulah makna cerita, ada 11 bintang, kemudian ada rembulan, kemudian ada matahari. Rembulan adalah Nabi Yakub, matahari adalah ibunya, 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya. Akhirnya di akhir cerita bahwa keluarga itu hidup di Mesir dengan mulia. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Pak Lukman. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak atas pemaparan materi yang luar biasa untuk hari ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf ya Pak ya. Nabi Yusuf mohon izin maaf. Nabi Yusuf tidak sombong meskipun dia memiliki banyak kelebihan. Nasab yang mulia, kemudian kalau para ibu-ibu mungkin sangat tampannya, kemudian juga berilmu dan memiliki jabatan tinggi. Dan juga mesti apa yang kita ingat itu ya adalah tidak semua berita yang baik itu pantas diberitahukan kepada semua orang. Jadi mohon izin mungkin kita sebagai penerima berita yang baik harus keep silent mungkin ya Pak. Kita nikmati untuk diri kita sendiri saja. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saatnya untuk bertanya kepada Bapak Ustadz Muhammad Yunus yang luar biasa pemaparan materinya tentang kisah Nabi Yusuf pada hari ini. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk raise hand.
Oke, sebentar Bapak, saya coba cek juga di kolom chat. Oke, ternyata di kolom chat juga belum ada. Nah, ternyata sudah ada Bapak Lutfilah. Mohon izin, silakan Bapak Lutfi dipersilahkan untuk bertanya secara langsung kepada pemateri yang luar biasa pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf belum bisa membuka video ya, ini masih luar kota ya. Tapi saya nyimak mulai awal sampai akhir nih luar biasa. Jadi saya melihat dari sisi Nabi Yakub alaihissalam yang punya istri sampai 4, mungkin punya anak 11 yang semuanya sukses semua. Bahkan bagaimana Nabi Yusuf sejak masih kecil sudah terlihat kecerdasannya. Bahkan Nabi Yakub condong lebih sayang sama Yusuf daripada yang lainnya, akhirnya menyebabkan iri sampai ada skenario Yusuf dimasukkan ke sumur ya, sampai suatu saat ditemukan oleh seseorang, dijual dengan harga murah dan sebagainya. Jadi mungkin dari kisah ini manusia biasa mungkin sulit sekali kalau kita bisa berlaku adil dengan lebih dari satu istri. Satu istri aja kita belum bisa adil, apalagi lebih dari satu istri. Mungkin bisa dijelaskan pandangan Ustadz terkait dengan kelebihan yang ada pada Nabi Yakub alaihissalam. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan Bapak untuk langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Lutfilah. Selanjutnya Bapak dan Ibu dipersilahkan kembali untuk bertanya pada Bapak Ustadz Muhammad Yunus. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Gus Lutfi. Tadi bertanya tentang hal yang sebenarnya itu yang paling paham untuk menjawabnya adalah guru-guru fikih. Saya bukan guru fikih. Pak Lutfi ini malah paling tahu, Pak Nasikin. Kalau setahu saya bahwa sebagaimana dijelaskan tadi bahwa untuk adil terhadap anak seperti yang saya sampaikan, berikan mereka haknya secara fisik itu secara proporsional, tapi tentang hati diupayakan kasih sayangnya juga adil. Akan tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada kecondongan orang tua terhadap anak. Demikian juga terhadap istri. Kalau kita lihat Rasulullah SAW itu setahu saya Rasulullah juga punya beberapa istri. Di antaranya cara berlaku adil adalah dengan menggilir hari kehadiran beliau di rumah istri-istri beliau. Digilir dengan hari yang sama. Selain itu juga diberikan hak nafkah yang sama. Sedangkan tentang hati, Rasulullah juga berusaha untuk memberikan kasih sayangnya secara proporsional, tapi terjadi peristiwa ketika ada kecemburuan antara istri Rasulullah, diantaranya ada yang cemburu kepada Khadijah. Maka Rasulullah itu kemudian mengungkapkan bahwa Khadijah tak tergantikan. Jadi kesimpulannya, keadilan fisik harus, keadilan psikis, kasih sayang itu diupayakan, tapi seandainya ada kecenderungan terhadap salah seorang istri, jangan ditunjuk-tunjukkan, karena hal itu akan memunculkan sifat hasad istri terhadap istri yang lain. Pasti ini akan menjadikan sebab konflik hebat di dalam rumah tangga. Saya kira itu nanti bisa ditambah oleh Pak Nasikin barangkali. Jadi intinya harus adil dan tidak diperlihatkan begitu ya Ustaz. Iya, ya? betul. Kalau diperlihatkan justru itu yang akan membuat dan menyulut mungkin ya Pak Ustaz. Iya, betul. Baik Bapak Pak Ustaz, ini di sini sudah ada yang raise hand kembali. Ini dari Ya, Bapak Tohari dari MTSN 4 Bogor. Saya persilahkan Bapak Tohari untuk bertanya langsung kepada pemateri yang luar biasa pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator juga Pak Lutfi ya semuanya. Ini barangkali karena waktu memang sudah lewat sedikit ya, sudah lewat. Apa-apa barangkali Pak ya.
ini yang tertarik yang menarik di dalam kajian ini diantaranya bahwa seorang raja, yaitu suaminya Julaiho ya, ternyata Nabi Yusuf yang benar di penjara, yang salah dibebaskan. Coba ya. Persoalan ini mungkin kalau nggak salah ada lagu Oma ya, lagu Roma pernah yang benar di penjara, yang salah dibebaskan. Iya, betul. Persoalan ini apakah itu termasuk suatu perbuatan yang dolim pada saat itu, sehingga pada saat ini sering terjadi seolah-olah yang benar jadi terpidana atau terpenjara. Ini maksud yang paling diintikan dalam ayat ini, sebab ini kan berkaitan dengan Al-Quran, Pak ya, penjelasan Al-Quran. Sementara kondisi seperti itu jelas pada saat itu bahwa Yusuf yang benar di penjara. Ini yang maksud yang paling inti, apa yang menjadi dasar seorang raja untuk menghukum Yusuf yang benar tapi di penjara. Sehingga untuk jadi pelajaran saat ini barangkali. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk dijawab secara langsung Pak Ustadz, dan mungkin secara langsung juga untuk closing statement pada kegiatan pagi ini. Oh iya, terima kasih untuk Pak Tuhari dari MTSN 4 Bogor ya. Jadi yang terjadi pada saat itu, Nabi Yusuf yang tidak salah, meskipun sudah membela diri, sudah mengatakan bahwa beliau tidak salah karena tetap di penjara. Hal itu mungkin juga terjadi saat ini. Para pembesar itu melakukan persekongkolan, ya, keluarga Al-Aziz, kemudian juga para pembesar istana. Saat itu para istri itu kan melakukan perbuatan yang salah. Dan bagi mereka harga diri itu di atas segala-galanya. Kalau para istri besar Mesir, termasuk juga istri dari Al-Aziz, itu kemudian diberitakan salah, pasti akan jatuh martabat para istri. Tidak hanya itu, tapi juga para suaminya. Sehingga akhirnya kasus itu ditutup. Nah, seakan-akan kemudian diputuskan bahwa Nabi Yusuf yang salah. Itu mungkin nasib orang kecil, seperti itu. Kemudian ternyata itu dalam tafsir, itu bagian dari skenario Allah. Ternyata di penjara itu ada hikmahnya. Nabi Yusuf itu tampaknya luar biasa. Bertahun-tahun itu di penjara, dan itu merupakan salah satu cara Allah menjaga Nabi Yusuf. Seandainya Nabi Yusuf di luar, tidak hanya yang tergila-gila itu para istri pembesar istana saja, tapi mungkin juga setiap wanita yang melihat Yusuf itu juga tergila-gila dan berlaku gila seperti para pembesar itu. Akhirnya kemudian muncul bakat dari Nabi Yusuf, yaitu menakwilkan mimpi dan seterusnya, dan akhirnya setelah itu bisa menakwilkan mimpi raja, dan Nabi Yusuf itu mengusulkan tentang apa yang harus dilakukan oleh raja untuk menghadapi paceklik 7 tahun, sehingga ternyata itu sangat logis. Makanya Nabi Yusuf ketika ditawari untuk mendampingi sang raja untuk mengatur pangan, maka Nabi Yusuf mengusulkan diri untuk menjadi bendaharawan negara yang mengatur urusan pangan terutama. Maka diceritakan di situ kebetulan Menteri Perbendaharaan Negara itu Al-Aziz, yaitu ayah angkatnya. Ketika itu Al-Aziz itu mengundurkan diri dan setelah itu meninggal. Nabi Yusuf akhirnya menggantikan Al-Aziz. Dan singkat cerita akhirnya dalam kitab Qasasul Anbiya diceritakan Yusuf itu menggantikan Al-Aziz sebagai Menteri Perbendaharaan Negara dan juga menikahi mantan ibu angkatnya itu Zulaikha. Ceritanya begitu. Ya, karena sering banyak pertanyaan. Akhirnya Nabi Yusuf itu memperistri Zulaikha atau tidak? Ternyata saya temukan itu di dalam kitab Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa akhirnya Nabi Yusuf itu memperistri Zulaikha dan akhirnya berputra 2, yang pertama Efraim dan yang kedua Manasye. Saya kira itu Pak Tuhari. Terima kasih. Inilah rencana Allah yang lebih jauh barangkali ya. Iya, betul. Skenario Allah. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Baik Bapak, dilangsungkan untuk closing statement untuk kegiatan kajian pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran itu
ada sepertiganya merupakan kisah-kisah. Dan kisah-kisah itu sengaja difirmankan Allah di dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Jika isinya adalah tentang orang-orang yang soleh, seperti para nabi, para rasul, hendaklah diteladani, sebagaimana juga Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf. Jika isinya tentang orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir, akhirnya diadab oleh Allah. Jangan diulang perilaku mereka, sehingga kita itu juga akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka mari kita lebih berakrab-akrab dengan Al-Quran, kita dalami Al-Quran. Al-Quran tidak cukup untuk ditilawai saja, hanya dibaca saja, tapi harus kita pelajari isinya, kemudian kita pahami, lalu diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, beberapa hal yang terkait dengan karakter-karakter positif Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu orang yang sangat sabar, Nabi Yusuf itu orang yang sangat pemaaf, Nabi Yusuf itu orang yang sangat tawadhu, dan Nabi Yusuf adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan luar biasa, akan tetapi beliau tetap tabah menjalani itu semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan bisa dibandingkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang memiliki kelebihan lengkap, wajahnya, ekonominya, ilmunya, kemudian pangkatnya dan seterusnya. Akan tapi Nabi Yusuf tetap bersemangat menjadi apapun. Nabi Yusuf itu tetap menjadi orang baik. Ketika menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, menyenangkan orang tuanya. Ketika menjadi anak angkat, maka juga berbakti, berhormat kepada orang tua angkatnya. Ketika menjadi pejabat pun juga amanah, bersemangat untuk memajukan negaranya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah mari kita sebagai orang-orang tua berusaha untuk berbuat adil di dalam kehidupan ini. Kalau di sini diceritakan hendaklah kita adil kepada anak, dan dalam kehidupan sehari-hari mari kita berbuat adil kepada siapapun dimanapun kita berada. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ustadz Muhammad Yunus untuk pemaparan materi pada pagi hari ini. Banyak sekali yang kita petik dari pelajaran Nabi Yusuf untuk kita teladani. Di antaranya nasab mulia, beliau berilmu dan juga memiliki tinggi jabatan. Dan yang harus ditekankan mungkin untuk semua orang, kita harus sabar menerima ujian ya Pak Ustadz ya. Dan juga kita harus menjadi seorang yang pemaaf. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah seluruh rangkaian kajian keislaman pada hari ini telah selesai. Saya menghaturkan banyak-banyak maaf jika ada salah kata, kemudian mohon izin saya Nenden Sri Sulastri dari MTSN 2 Sukabumi dan ditemani oleh host Bapak Lukmanul Hakim, pengawas kota Kota Sukabumi, menghaturkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf atas segala hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.